Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pembelajaran dilakukan di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahami pembelajaran fikih hari ini. Amin. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian infak. Ada yang masih ingat apa itu infak? Ya, betul. Menurut bahasa, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan. Kemudian, ada yang masih ingat dalil? Dengan dalil infak ada yang masih ingat? Ya, dalil infak berada di surat Ali Imran ayat 92. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan infak. Yang pertama, hukum infak. Dikarenakan infak adalah sebuah anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa macam hukum infak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib, hukumnya wajib mengeluarkannya seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang sudah ditalak dan masih dalam masa iddah. Kemudian, yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah, hukumnya sunnah. Berarti mengeluarkannya seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk menolong musibah, infak untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, infak mubah. Infak mubah, hukumnya mubah. Mengeluarkannya seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, infak haram. Infak haram, hukumnya haram. Mengeluarkannya seperti infaknya orang non-muslim yang menghalangi syiar Islam. Kemudian yang kedua adalah infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketentuan infak yaitu yang kedua, rukun infak. Infak harus mengikuti rukun-rukunnya. Yang pertama adalah pemberi infak, disebut dengan munfik. Kemudian yang kedua, penerima infak disebut dengan munfak lahu. Kemudian yang ketiga ialah barang yang akan diinfakkan, dan yang keempat, ijab qabul. Selanjutnya yaitu syarat infak. Syarat infak ini adalah ketentuan infak yang terakhir. Syarat infak terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat infak untuk munfik. Apa itu munfik? Munfik pemberi infak. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian bagian yang kedua, syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan. Kedua, terpilih. Ketiga, harta yang dijual belikan. Yang keempat, orang yang sah pemiliknya. Kelima, sah menerimanya. Keenam, tanpa adanya pengganti. Nah, itulah ketentuan infak. Yang pertama tadi hukum infak, kemudian kedua rukun infak, dan yang ketiga syarat infak. Selanjutnya yaitu tentang tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terbagi dua golongan. Yang pertama, golongan penerima infak. Yang kedua, golongan
yang tidak berhak menerima infak. Golongan penerima infak di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 disebutkan tentang urutan prioritas berikut. Yang pertama ialah orang tua, dan kedua saudara terdekat atau keluarga, ketiga anak-anak yatim, keempat fakir miskin, dan yang kelima orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang tidak berhak menerima infak. Yang pertama orang kaya, kedua orang yang masih mampu bekerja, ketiga ialah pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah, dan yang keempat ialah penjahat aktif atau penjahat yang belum bertobat. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahami tentang materi ini. Kepada orang tua, tetap membimbing dan membina anaknya selama pembelajaran online agar materi-materi yang disampaikan oleh kami dari sekolah ini dapat dipahami. Mengenai tugas, nanti akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp grup. Mungkin cukup dari Bapak. Kalian tetap jaga kesehatan, semangat selalu, walaupun pembelajaran dilakukan di rumah, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas-malasan. Cuci tangan setiap hari menggunakan sabun sebelum melakukan aktivitas, dan gunakan masker ketika keluar rumah. Tetap patuhi protokol yang ada yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar kalian tetap safety dan terhindar dari virus COVID-19. Semoga kita secepatnya bisa berjumpa kembali. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.